There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah nih teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 4 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-temanku semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Di tempat aku tuh lagi musim hujan ya teman-teman, dan ini anak-anak juga lagi pada hujan-hujanan. Karena emang hujannya tuh deres, jadi ya udah aku biarin aja anak-anak main hujan-hujanan. Toh aku juga pas kecil juga sering banget yang namanya main hujan-hujanan ya teman-teman. Apalagi dulu tuh kalau misalkan hujannya semakin deres itu semakin semangat aku buat buat hujan-hujanan gitu ya teman-teman, di bawah talang air gitu ya. Aku suka banget mainan air, terus juga sambil lari-larian, sambil joget, sambil nyanyi-nyanyi India gitu ala-ala anak-anak gitu ya teman-teman. Pokoknya masa kecil aku tuh kayaknya bahagia banget gitu ya. Mungkin kalian nih yang kelahiran tahun 91 ada nggak nih teman-teman? Kalau ada, komen dong teman-teman, pas kecil tuh kalian ngapain aja. Mainannya itu pasti banyak banget ya, ada karet gelang, ada hujan-hujanan itu pasti gitu ya. Dan pas zaman kita kecil tuh nggak ada yang namanya orang tua melarang kita untuk main hujan-hujanan ya, kecuali ada petir. Kalau ada petir pasti dilarang gitu ya teman-teman, karena emang bahaya. Nah, di sini tuh di depan rumah tuh agak menggenang gitu airnya ya, mungkin karena emang rendah. Dan ini juga anak-anak sambil aku awasin gitu ya, karena emang aku juga sambil bersih-bersih area teras juga. Karena teras aku tuh kan udah kotor banget, terus juga licin juga kan kalau misalkan hujan deras kayak gitu kan, nggak di scrub gitu ya teman-teman. Itu takutnya nanti pas lewat itu takut kepleset, jadi aku bersihkan. Nah, ini lanjut lagi di aktivitas aku keesokan harinya ya teman-teman. Ini tuh kakak Nabila mau berangkat sekolah. Nah, seperti biasa nih kalau mau berangkat sekolah pagi-pagi itu pasti cemberut seperti ini, karena moodnya itu emang belum sepenuhnya kekumpul gitu ya teman-teman. Namanya juga masih anak-anak gitu ya. Aku dulu pun pas masih zaman-zaman sekolah seperti itu ya teman-teman. Kalau disuruh sekolah mandi pagi itu rasanya males banget gitu ya. Kalau udah siang ya udah semangat lagi, apalagi ketemu sama teman-teman, bisa main di sekolahan. Nanti pulang sekolah itu lanjut lagi main, nanti sore ngaji seperti itu. Nah, ini untuk Mas Azza sama Abang Arka itu belum bangun, jadi yang udah bangun tuh cuma kakak Nabila sama adik Arga aja. Jadi nanti kayaknya aku pas mau ngantar kakak Nabila itu nggak ngajak Mas Azza sama Abang Arka, tak tinggal aja gitu ya teman-teman, karena emang lagi pules banget tidurnya. Mereka tuh jarang-jarang banget sih yang namanya tidur sampai sepules ini gitu teman-teman, karena emang mereka tuh kan semalam begadang gitu ya, jadi ya efeknya seperti ini. Biasanya kalau aku kemana-mana 4 anak ini tuh selalu ikut ya teman-teman, tapi karena emang lagi pulas ya udah nanti aku tinggal aja. Aku juga bentar aja habis nganter kakak Nabila aku langsung pulang. Pokoknya aktivitas aku tuh kalau antar jemput itu kayak menguras tenaga gitu teman-teman, kayak berasa capek banget gitu ya. Apalagi harus bolak-balik, terus nanti ada antar jemput kakak ngaji juga. Pokoknya aktivitas antar jemput tuh kayak melelahkan banget, tapi tetap semangat sih. Pokoknya semangat terus ya buat teman-temanku semua yang ada di luaran sana. Pokoknya jangan sampai menyerah ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kewarasan. Kalau misalkan lagi capek ya istirahat, kerjakan yang ringan-ringan aja. Aku pun sekarang seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan pekerjaannya tuh nggak sempat aku pegang, ya udah aku biarin aja dulu
sampai aku badannya benar-benar fit baru aku kerjakan. Pokoknya jangan dipaksakan, kalau dipaksakan tuh takutnya nanti kita malah sakit. Dan kayak aku kemarin nih pas sakit, semua terbengkalai semua ya teman-teman, dari mulai makanan anak, urusan mandi, pokoknya semuanya terbengkalai ya teman-teman. Cuci piring juga, cuci baju itu enggak kepegang semua seperti itu. Pokoknya yang tahu kondisi tubuh kita kan kita sendiri, jadi kita yang harus hati-hati, apalagi sekarang kan musimnya lagi nggak menentu seperti ini ya teman-teman. Musimnya tuh lagi pancaroba yang tentunya itu bikin badan tuh kurang enak, pilek, demam, linu-linu seperti itu teman-teman. Ini juga anak-anak aku tuh kemarin pada demam juga, jadi kayak nular gitu ya. Kalau satu keluarga itu ada yang sakit, pasti semua ngikut sakit gitu teman-teman. Soalnya ya kita kan berinteraksi ya di rumah gitu kan. Nggak bisa yang namanya kita itu nggak interaksi sama anak tuh pasti nggak bisa gitu ya teman-teman. Dan itu yang bikin anak-anak juga ikutan demam juga gitu teman-teman. Dan alhamdulillah sih sekarang udah mendingan gitu ya. Pokoknya semoga keluarga aku, teman-teman semua juga pada sehat ya. Dan ini aku mau lanjut buat antar kakak Nabila sekolah. Ini tuh hari Jumat. Kalau hari Jumat tuh kakak Nabila pakainya baju olahraga seperti ini ya teman-teman. Nah ini aku tuh berangkat sekitar hampir jam 7-an gitu ya teman-teman. Pokoknya jam 6 lebih 50 berapa gitu ya. Dan ini nanti aku mau lanjut buat beli jajanan pasar buat bekalnya kakak Nabila. Karena emang kakak Nabila tuh lebih seneng dibekalin jajanan pasar gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh nanti milih di sana tuh kayak roti, terus risol ataupun yang lain, ada puding juga seperti itu ya teman-teman. Jadi aku tuh setiap kali mau ngantar kakak Nabila itu pasti mampir dulu di tempat jajan pasar, dan itu tuh tempatnya selalu aku lewatin setiap hari sih teman-teman. Dan menunya juga banyak banget, jajanannya juga banyak banget, termasuk jajanannya itu pilihannya tuh beraneka ragam karena emang tempatnya itu besar gitu ya teman-teman. Banyak juga yang nitip-nitip di situ juga teman-teman untuk makanan-makanannya gitu kan, karena emang laris banget sih di situ. Orang-orang tuh kalau mau berangkat kerja ataupun pulang kerja ataupun anak-anak sekolah itu banyak yang beli di situ ya teman-teman untuk jajanan-jajanannya. Nah ini kakak Nabila tuh lagi tak tungguin nih, dia tuh lagi pakai sepatu. Jadi sebenarnya kakak Nabila tuh punya sepatu lebih dari satu ya teman-teman, tapi yang dipakai tuh sepatu ini lagi, sepatu ini lagi. Jadi ini tuh sepatu yang dibelikan sama teman aku, dan ini tuh kakak Nabila seneng banget pakai sepatu ini ya teman-teman. Kayak sepatu kaca gitu, tapi enak banget sih kalau dipakai, lentur gitu ya teman-teman. Dan ini yang tiap hari dipakai sama kakak Nabila. Malah sepatu yang lain tuh sekarang udah jarang banget dipakai ya teman-teman, bahkan kayaknya nggak pernah dipakai lagi nih. Udah aku bilangin kan suruh ganti sepatunya, paling enggak yang ini dipakai 2 hari atau 3 hari sekali, terus nanti ganti yang lain. Tapi dia nggak mau gitu teman-teman, saking sukanya sama sepatu ini. Nah ini lanjut lagi ya teman-teman, aku tuh mau ini mau natain hasil belanjaan aku. Tadi kan aku kan sempat beli jajanan pasar, dan ini aku juga bawa ke rumah juga buat nanti Mas Aza sama Abang Arka biar ikutan makan juga ya teman-teman. Dan aku juga tadi ada mampir ke ini juga, ke tukang ayam. Jadi aku beli ayam itu 1 kilo. Itu tukang ayamnya juga di dekat sekolahan kakak Nabila, jadi nggak jauh-jauh. Aku tuh pokoknya ninggalin 2 anak tuh langsung kepikiran gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak berani buat lama-lama. Jadi aku habis nganter beli ini, mampir ini bentar, terus habis itu langsung pulang udah gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh aku ada beli jajanan nih kayak apa nih namanya, jajanan ini ya teman-teman, apa sih namanya aku lupa teman-teman, maaf ya aku lupa tuh namanya apa. Pokoknya ada ijo-ijo itu, terus ada yang coklat juga, apa itulah namanya, pukis gitu ya, bukan pukis ya teman-teman, tapi apa sih namanya tuh aku lupa lah ya, udah lupain aja ya teman-teman.
Nah ini aku lanjut buat nyuci baju. Ini tuh cucian baju aku setiap hari harus aku cuci seperti biasa. Dan lumayan sih kalau misalkan nyuci baju itu tiap hari tuh gak terlalu capek banget gitu ya teman-teman. Dan gak terlalu numpuk banget. Kalau misalkan ditunda-tunda nanti tambah numpuk. Jadi aku kalau nyuci baju ya tiap hari seperti ini. Dan ini Masya Allah adik Arga itu udah ketiduran seperti ini. Tapi kalau aku taruh di kamar, nanti takutnya abang-abangnya pada bangun, jadi ya udah aku sambil gendongan aja seperti ini. Dan ini juga untuk tas aku juga belum aku copot juga ya teman-teman, karena aku tuh setiap hari seperti ini teman-teman, habis nganter nanti langsung aku megang apa gitu ya, pokoknya pekerjaan rumah yang belum aku pegang ya aku pegang gitu ya teman-teman, terutama bersih-bersih area dapur, masak itu biasanya langsung seperti ini kalau nggak aku rekod itu ya teman-teman, masih pakai kostum lengkap, masih pakai tas, pokoknya seperti itulah. Pokoknya aku tuh random banget ya teman-teman, yang penting semua pekerjaan terselesaikan dan kita tentunya happy ya teman-teman, itu yang terutama sih menurut aku ya, karena kalau kita tuh nggak happy itu bikin badan itu meriang itu teman-teman. Nah ini lanjut lagi aktivitas selanjutnya, ini tuh kakak Nabila itu lagi ada acara buat field trip atau kayak study tour gitu ya teman-teman, buat anak-anak TK, terus ada buat guru-gurunya juga. Untuk ibu-ibunya sih nggak ikut ya teman-teman, jadi anak-anak nanti dititipkan ke ustazahnya gitu. Dan ini kakak Nabila tuh lagi dipasang ini ya kayak nama gitu kan di jilbabnya. Nah ini aku lagi kumpul sama emak-emaknya gitu ya, kita tuh lagi nungguin karena emang bisnya itu belum datang semua, baru satu yang datang kalau nggak salah itu ya. Nah ini aku lagi ngeliatin kakak Nabila, jadi mereka tuh kumpulnya di masjid yang ada di deket kontrakan yang dekat sama kontrakan aku dulu gitu teman-teman. Nah ini tuh anak-anak udah antusias banget ya, sebelum acara ini itu mereka tuh udah antusias banget. Pokoknya kakak Nabila yang biasanya itu kalau disuruh bangun pagi itu susah, dia tuh antusias banget, bangun sendiri, bangun pagi sendiri, mandi sendiri tanpa drama-drama yang kayak biasanya teman-teman, saking antusiasnya ya. Nah ini juga tadi tuh sempat hujan deras banget, dan kita juga sebagai ibu-ibunya itu sempat merasa kayak khawatir ya nanti di sana tuh gimana. Tapi alhamdulillahnya itu katanya di Samarinda itu terang gitu teman-teman. Jadi yang hujan tuh cuma di sini aja. Jadi ya alhamdulillah. Dan ini juga nunggu peace dan nunggu hujan tuh nggak terlalu deras banget gitu ya teman-teman. Nah ini aku tuh sedih banget sih sebenarnya pas ngeliatin kakak Nabila mau jalan-jalan sendiri tanpa aku sama ayahnya gitu ya. Biasanya kan kakak Nabila tuh kalau pergi-pergi ya sama kita. Nah ini udah kakak Nabila tuh udah masuk ke bis, aku liatin sampai nanti kakak Nabila itu berangkat gitu ya teman-teman. Alhamdulillah dikasih keselamatan. Nah sampai di sini dulu untuk video aku kali ini, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.